Kesultanan Samudra Pasai oleh kelompok 2 beranggotakan Alden absen 2, Fiorenza absen 14, Medina absen 20, Rane absen 23, dan Putri absen 27. Awal mula, Kesultanan Pasai didirikan oleh Marasilu pada tahun 1267 yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik As-Saleh. Wilayah kerajaan ini menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayaran. Dalam hikayat raja-raja, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan. Namun dalam catatan Tiongkok, nama tersebut tidak dibedakan. Dalam catatan Marco Polo, ada beberapa kerajaan di pintu timur Pulau Sumatera. Awal mula kepemimpinan diawali dengan Sultan Malik As-Saleh yang kemudian diturunkan ke anaknya yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahid, dan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh ini berkuasa selama 29 tahun. Ada yang menyebutkan bahwa Malik As-Saleh diangkat menjadi seorang sultan oleh seorang laksamana laut dari Mesir setelah berhasil menaklukkan Pasai. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seperang utusan Syarif Mekah. Kemudian Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia menempatkan seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Pada masa pemerintahan Lide, kerajaan Kedir disebutkan menjadi kerajaan bawahan Pasai. Pasai memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya, kerajaan ini menyerang Pasai dan berakibat Sultan Pasai terbunuh. Selanjutnya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibn Batutah, menceritakan bahwa Sultan di negeri Samatrah menyambut dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut Islam Syafi'i. Koin emas dikenalkan di Pasai sebagai mata uang seiring dengan perkembangan Pasai sebagai kawasan perdagangan dan pengembangan dakwah agama Islam. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, datang serangan dari Majapahit antara tahun 1345 sampai 1350 dan mengakibatkan Sultan Pasai harus melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Raja-raja yang memerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Malikul Saleh pada 1267 sampai 1297 Masehi. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malikul Zahir pada 1297 sampai 1326. Berikutnya ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326 sampai kurang lebih 1345 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Malik Az-Zahir pada 1346 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pada 1346 sampai 1383 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir pada 1383 sampai 1405 Masehi. Yang selanjutnya ada Sultanah Nahrasiyah pada 1405 sampai 1412 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Salah ad-Din pada 1402 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir pada 1455 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada 1455 sampai 1477 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Zain Al-Abidin pada 1477 sampai 1500 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Abdullah Malik Az-Zahir pada 1501 sampai 1513 Masehi. Yang terakhir ada Sultan Zain Al-Abidin pada 1513 sampai 1524 Masehi. Abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, raja atau sultan yang berhasil membawa Samudra Pasai pada puncak kejayaan, yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir.
Selanjutnya peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu ada nisan Samudra Pasai, gerabah lokal, keramik asing serta benda logam, koin dirham Samudra Pasai, cakradonya, stempel Sultan Al-Malik Az-Zahir, hikayat Raja-Raja Pasar, naskah surat Sultan Zainal Abidin, dan yang terakhir adalah tradisi Peutron Aneup. Selanjutnya ada kebudayaan dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada mata pencaharian. Karena letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim. Yang berarti bisa jadi mereka berdagang dan Selanjutnya ada kebudayaan dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada mata pencaharian. Karena letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim. Yang kedua ada sistem peralatan. Untuk keperluan perdagangan sudah digunakan uang sebagai alat tukar dan satuan hitung berupa uang emas yang dinamakan dirham. Yang selanjutnya ada kesenian. Seni pahat, kaligrafi, dan syair-syair seperti yang terdapat pada makam nisan Raja-Raja Samudra Pasai, seperti yang terdapat pada makam Sultan Malik Al-Saleh. Untuk yang selanjutnya ada kebudayaan. Yang pertama ada mata pencaharian. Nah, mata pencaharian ini karena letaknya itu strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim. Untuk yang selanjutnya adalah sistem peralatan. Untuk sistem peralatan, untuk keperluan perdagangan itu tuh sudah digunakan uang sebagai alat tukar berupa uang emas yang dinamakan dirham. Kemudian untuk kesenian seni pahat, kaligrafi, dan syair-syair seperti yang terdapat pada makam Raja-Raja Samudra Pasai, seperti yang terdapat juga pada makam Sultan Malik Al-Saleh. Untuk yang selanjutnya ada bahasa yang digunakan pada masa ini adalah bahasa Melayu, Arab, dan Sanskerta. Ilmu pengetahuan sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Baniyansyah mengantar 2 orang pendakwah ke Jawa, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan juga Maulana Ishaq. Kemudian yang keenam ada kepercayaan. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Samudra Pasai terutama pada kalangan istana adalah Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah. Untuk yang selanjutnya adalah letak kerajaan. Nah, letak kerajaan ini terletak lebih dari 15 km